Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cevida Khetri dengan NIM 2301080044. Di sini saya akan membahas tentang hubungan masyarakat dan kesiswaan di KBTKPL Don Bosco. Di KBTKPL Don Bosco, penerapan kepemimpinan dan manajemen dilakukan secara terencana untuk mendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif, nyaman, aman, dan mampu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Melalui sistem pengelolaan yang baik, sekolah tidak hanya berfokus pada kegiatan pembelajaran, tetapi juga menjalin hubungan yang harmonis dengan orang tua serta mengelola berbagai kegiatan kesiswaan secara aktif. Lalu saya akan menjelaskan tentang bidang kesiswaan. Bidang kesiswaan merupakan bagian yang berfokus pada pengelolaan peserta didik, mulai dari pembentukan kedisiplinan, pengembangan potensi, pembentukan karakter, hingga penyelenggaraan berbagai kegiatan yang mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Salah satu program yang terdapat dalam bidang kesiswaan adalah penerapan tata tertib sekolah. Tata tertib ini berlaku bagi peserta didik maupun orang tua. Bagi peserta didik, sekolah telah menetapkan penggunaan seragam yang berbeda pada setiap hari. Selain bertujuan untuk menciptakan kerapian dan identitas sekolah, penggunaan seragam juga membantu menanamkan kebiasaan disiplin pada anak sejak usia dini. Selain aturan mengenai seragam, peserta didik juga dibiasakan untuk menjaga kebersihan dan kerapian diri. Anak-anak diwajibkan membawa bekal makanan sehat dari rumah menggunakan kotak makan dan botol minum yang aman, serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Anak juga diajarkan untuk datang tepat waktu sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Di TKPL Don Bosco ini, anak-anak sekolah datang ke sekolah pada pukul 06.45 itu sudah masuk kelas dan sudah berada di lingkungan kelas. Lalu kebiasaan sederhana tersebut menjadi sarana pembentukan karakter yang sangat penting pada anak usia dini. Tidak hanya peserta didik, orang tua juga memiliki peran yang penting dalam mendukung pelaksanaan tata tertib sekolah. Orang tua diharapkan mematuhi sistem drop-off saat mengantar dan menjemput anak. Menjaga ketertiban lingkungan sekolah, serta menjalin komunikasi yang baik dengan guru. Kerjasama yang baik antara sekolah dan guru menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif bagi perkembangan anak. Selain penerapan tata tertib, bidang kesiswaan juga mengelola berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi peserta didik. Di KBTKPL Don Bosco terdapat ekstrakurikuler wajib yang diikuti oleh seluruh peserta didik, yaitu menggambar, menari, menyanyi, bahasa Inggris, dan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Kegiatan menggambar memiliki manfaat untuk melatih motorik halus anak, meningkatkan kreativitas, dan mengembangkan imajinasi. Melalui kegiatan menggambar, anak belajar menuangkan ide dan perasaannya ke dalam bentuk gambar. Selain itu juga, kegiatan ini menjadi salah satu persiapan anak sebelum memasuki tahap menulis. Lalu ada juga kegiatan menari. Nah, kegiatan menari ini membantu anak mengembangkan koordinasi gerak tubuh, keseimbangan, serta kemampuan mengikuti instruksi. Saat menari, anak belajar mengekspresikan diri melalui gerakan yang diiringi musik, sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian tampil di depan orang lain. Lalu, kegiatan menyanyi juga menjadi bagian terpenting dalam pengembangan anak usia dini. Melalui kegiatan menyanyi, anak belajar mengenal nada, irama, serta melatih kemampuan bahasa anak. Jadi anak-anak diajak untuk menyanyi dengan gerakan yang menarik sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Selanjutnya terdapat juga pembelajaran bahasa Inggris yang diberikan melalui metode yang sesuai dengan karakteristik anak. Anak dikenalkan pada kosakata sederhana, lagu, permainan, serta percakapan singkat yang dilakukan dengan suasana menyenangkan. Kegiatan ini itu bertujuan untuk mengenalkan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional sejak dini. Selain itu, terdapat juga kegiatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang mengenalkan anak pada penggunaan komputer secara sederhana. Melalui kegiatan ini, anak memperoleh pengalaman belajar yang menarik dan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Selain fokus pada pengembangan dan keterampilan, selain ekstrakurikuler wajib, sekolah juga menyediakan berbagai ekstrakurikuler pilihan yang dapat diikuti sesuai minat dan bakat peserta didik. Kegiatan tersebut meliputi taekwondo, lasi, English club, basket, drum band, sempowa, dan robotik. Program tersebut memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kemampuan khusus yang dimiliki serta menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri anak. Selain fokus pada pengembangan dan kemampuan dan keterampilan, di
Di KB, TK, PL, dan Bosco juga memberikan perhatian besar terhadap pembentukan karakter dan nilai spiritual peserta didik. Hal ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti fun rekoleksi, kegiatan iman anak, doa bersama, meditasi, brain gym, serta kegiatan yang berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan. Fun rekoleksi merupakan kegiatan yang bertujuan membekali kehidupan rohani peserta didik agar semakin berkembang dalam iman. Kegiatan ini membantu anak belajar mandiri, bertanggung jawab, serta memiliki kepedulian terhadap sesama. Lalu kegiatan iman anak dilakukan melalui doa harian, mendengarkan bacaan kitab suci, perayaan Ekaristi, perayaan Natal dan Paskah, serta berbagai kegiatan keagamaan yang lain. Melalui kegiatan tersebut, anak diajak untuk mengenal nilai-nilai keagamaan sejak usia dini. Lalu sekolah juga melaksanakan program literasi lingkungan yang bertujuan untuk mengenalkan anak kepada alam dan cara menjaga lingkungan sekitar. Anak diajak untuk memahami pentingnya merawat bumi sebagai rumah bersama serta mensyukuri ciptaan Tuhan. Selain itu, terdapat juga kegiatan peduli ciptaan Tuhan seperti pilah sampah, hari bumi, hari pangan, sedunia, serta anjang sana ke sekolah misi. Nah, kegiatan ini membantu menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan dan sesama. Lalu ada juga kegiatan meditasi dan brain gym. Nah, kegiatan ini tuh menjadi program rutin yang dilakukan di sekolah. Meditasi membantu anak untuk meningkatkan konsentrasi, mengendalikan emosi, serta mengembangkan empati terhadap orang lain. Sedangkan brain gym membantu anak mempersiapkan diri untuk belajar melalui gerakan-gerakan sederhana yang menyenangkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang mengenai bidang hubungan masyarakat atau humas. Hubungan masyarakat berperan dalam membangun komunikasi dan kerjasama antara sekolah, orang tua, dan berbagai pihak yang mendukung penyelenggaraan pendidikan. Salah satu pelaksanaan bidang humas adalah pembentukan jaringan komunikasi dan grup WhatsApp pada setiap kelas. Melalui grup tersebut, informasi mengenai kegiatan sekolah, jadwal pembelajaran, maupun perkembangan peserta didik dapat disampaikan dengan cepat dan efektif kepada orang tua. Selain itu, sekolah juga menyelenggarakan kegiatan parenting. Kegiatan ini tuh bertujuan untuk memberikan wawasan kepada orang tua mengenai pendidikan dan perkembangan anak usia dini. Menariknya, dalam kegiatan ini orang tua juga berperan sebagai narasumber sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Dengan demikian terjalinnya hubungan yang lebih erat antara sekolah dan keluarga. Keterlibatan orang tua juga terlihat dalam berbagai kegiatan sekolah seperti Keterlibatan orang tua juga terlihat dalam berbagai kegiatan sekolah seperti kegiatan di luar kelas, proyek berbasis Core Value Brother FEC, unjuk bakat, gelar karya, dan field trip. Partisipasi orang tua dalam berbagai kegiatan tersebut memberikan dukungan positif yang bagi perkembangan anak dan memperkuat kemitraan antara sekolah dan keluarga. Program lain yang dimiliki adalah Ruang Cerita. Program ini merupakan layanan konsultasi khusus bagi orang tua untuk berdiskusi dengan guru mengenai perkembangan anak. Melalui ruang cerita ini, orang tua dapat menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan kebutuhan maupun perkembangan anak, sehingga sekolah dan keluarga dapat bekerja sama dalam memberikan pendampingan yang terbaik. Bidang hubungan masyarakat juga diwujudkan melalui kerjasama dengan berbagai lembaga dan instansi. KB, TKPL, dan Bosco bekerjasama dengan Fakultas Psikologi Sogi Pranata Katolik University dalam mendampingi perkembangan psikologi anak. Selain itu, sekolah juga bekerjasama dengan Taman Bintang Indonesia dan Rumah Pelangi Ceria dalam mendukung perkembangan peserta didik. Dalam bidang kesehatan, sekolah bekerjasama dengan Puskesmas Pegadaian untuk kegiatan deteksi dini tumbuh kembang, imunisasi, pemeriksaan kesehatan anak, dan pemeriksaan kesehatan anak. Kerjasama ini sangat penting untuk memastikan kondisi kesehatan peserta didik tetap dapat terpantau dengan baik. Sekolah juga bekerjasama dengan BPR Gunung Rizki dalam kegiatan literasi finansial melalui program menabung yang dilakukan setiap bulan. Program ini membantu mengenalkan konsep pengelolaan keuangan kepada anak sejak usia dini. Untuk mendukung pengembangan minat dan bakat peserta didik, sekolah juga menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga penyelenggaraan ekstrakurikuler seperti Dojang STE Semarang untuk Taekwondo, Pot of Gold untuk English Club, Sound Center Indonesia untuk drum band, K0 Mental Arithmetic untuk Sempoa, dan C-Robo untuk robotik. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bidang kesiswaan dan hubungan masyarakat di KB, TK, PL, dan Bosco memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung peserta didik
untuk mendukung perkembangan peserta didik. Berbagai program yang dilaksanakan tidak hanya berfokus pada perkembangan kemampuan anak, tetapi juga pembentukan karakter, spiritual, kedisiplinan, serta penguatan kerjasama antara sekolah, orang tua, masyarakat. Dengan adanya sinergi yang baik antara seluruh pihak, proses pendidikan anak usia dini dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang besar bagi tumbuh kembang peserta didik. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.